Bab 1. Pernikahan tanpa janji. Langkah Ayla terasa berat saat kakinya menapaki karpet merah yang membentang dari pintu masuk aula menuju altar. Setiap mata menatapnya, sebagian dengan simpati, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu, seakan mereka semua tahu ini bukan pernikahan yang dilandasi cinta. Gaun putih yang ia kenakan begitu indah, menjuntai sempurna di tubuh mungilnya, tapi tidak ada senyum di wajahnya, tidak ada binar bahagia di matanya. Yang ada hanya kecemasan, kekosongan, dan getir yang menyesakkan dada. Di ujung altar, seorang pria berdiri tegak dengan ekspresi dingin yang tak bisa ditembus. Arzaki Mahendra, pria yang akan menjadi suaminya dalam beberapa menit lagi. Pria yang tidak mencintainya, pria yang tidak pernah menginginkannya. Dan parahnya, pria yang sangat membenci keluarganya. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini tentang kesepakatan, tentang penyelamatan, tentang dendam yang dibungkus dengan kemewahan dan pesta pura-pura. Ayah Ayla, yang saat itu duduk di deretan depan dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan, telah memaksa pernikahan ini terjadi demi menyelamatkan perusahaan keluarganya yang nyaris bangkrut. Satu-satunya jalan adalah menjadikan Ayla sebagai pengantin perdamaian. Satu langkah demi satu langkah, Ayla maju dengan jantung berdebar. Di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Ia ingin lari, ia ingin menolak, tapi semua sudah terlambat. Saat ia sampai di depan Arzaki, pria itu tidak menyodorkan senyum, hanya tatapan tajam dan penuh ketidakpedulian. "Kau datang juga?" gumam Arzaki pelan, cukup untuk didengar Ayla. Ayla menelan ludah, "Karena aku tidak punya pilihan. Kita sama," jawabnya, dingin. "Takdir ini bukan kehendak kita. Tapi aku tidak akan berpura-pura mencintaimu." Ucapan itu seperti tamparan. Tapi Ayla menahan air matanya. Ia sudah bersumpah tidak akan menangis hari ini. Bukan di depan pria ini. Prosesi pernikahan berlangsung dalam keheningan yang aneh. Tak ada canda, tak ada senyum. Hanya suara penghulu dan saksi-saksi yang terdengar. Dan pada akhirnya, satu kalimat yang mengubah segalanya. Sah. Ayla kini resmi menjadi istri dari pria yang membencinya. Di malam pertamanya, Ayla duduk di tepi ranjang dalam kamar pengantin yang mewah tapi dingin. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, pencahayaan temaram, dan tempat tidur besar dengan spray putih bersih. Arzaki berdiri di dekat jendela, menatap keluar seolah-olah dunia di luar sana jauh lebih menarik daripada wanita yang kini menjadi istrinya. "Kau bisa tidur di ranjang," katanya tanpa menoleh. "Aku akan tidur di sofa." Ayla menggenggam jemarinya sendiri. "Arzaki, jangan berharap apa-apa dari pernikahan ini." "Ayla," potongnya tajam. "Aku hanya melakukan ini karena ayahmu. Memohon, bukan karena aku menginginkanmu." "Aku tahu," bisik Ayla. Arzaki menoleh akhirnya. "Bagus, maka jangan berharap aku akan menyentuhmu. Jangan berharap cinta. Karena yang kupunya untuk keluargamu hanya satu hal, dendam." Hari-hari pertama pernikahan mereka seperti hidup dalam neraka berlapis sutra. Di depan publik, mereka terlihat seperti pasangan glamor. Tapi di balik pintu rumah megah keluarga Mahendra, mereka seperti dua orang asing yang tinggal dalam ketegangan tak kasat mata. Ayla mencoba menjadi istri yang baik. Ia memasak, membereskan ruangan pribadi Arzaki, bahkan sesekali menyapanya dengan lembut, tapi semua usahanya dibalas dingin. Tak satu pun senyum terbit dari bibir pria itu. Namun di balik tatapan beku Arzaki, ada sesuatu yang belum Ayla tahu. Pria itu menyimpan rahasia besar, luka masa lalu yang membekas begitu dalam. Dan Ayla tanpa sadar adalah bagian dari masa lalu itu. Hingga pada suatu malam, saat Ayla terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, ia mendapati Arzaki berdiri di balkon kamar, mengenakan kemeja putih dan celana panjang santai, menatap langit malam. Tanpa berpikir panjang, ia mendekatinya. "Kau belum tidur?" Arzaki tidak menjawab, hanya menghela nafas panjang. "Aku minta maaf jika kehadiranku membuatmu tersiksa," kata Ayla pelan. Pria itu menoleh sekilas. "Kenapa kau selalu mencoba memahami, Ayla?" Ayla mengernyit, "Karena aku tidak ingin terus menjadi beban. Kalau kau membenciku, bencilah, tapi jangan menyiksa dirimu sendiri." Arzaki menatapnya.
kali ini lebih lama. Ada badai di matanya. Campuran antara amarah, kesedihan, dan untuk sepersekian detik ketertarikan yang tak terucap. Kau tidak tahu apa yang sudah keluargamu lakukan padaku. Gumamnya. Ayla terdiam. Kalau begitu, ceritakan padaku. Arzaki mendekat. Terlalu dekat. Nafas mereka hampir bersentuhan. Ayla bisa mencium aroma maskulin dari tubuh pria itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Mungkin suatu saat, katanya pelan. Saat kau siap mendengar kenyataan yang bisa menghancurkanmu. Lalu Arzaki pergi, meninggalkan Ayla berdiri sendiri di balkon. Dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu mereka? Dan lebih penting lagi, apakah mungkin cinta bisa tumbuh dari puing-puing kebencian ini?